diajak sama Teh Aura Kasih, ya Allah. Awal pertemuan dengan Bapak RK itu sekitar 2021. Tentu terbuka kemungkinan untuk KPK kemudian melakukan pemanggilan kepada saudari AT. Dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan beberapa aktris cantik tengah menuai sorotan tajam dari publik. Jika sebelumnya Ridwan Kamil kerap dikaitkan dengan Lisa Mariana, kali ini Ridwan Kamil diisukan menjalin hubungan terlarang dengan Aura Kasih. Terbaru, Aura Kasih disebut-sebut menerima aliran dana dari Ridwan Kamil. Dugaan itu menjadi perbincangan luas di media sosial usai penyanyi lagu Jangan Bilang Siapa-Siapa itu kedapatan memiliki Vespa Matic yang mirip dengan Vespa milik Ridwan Kamil. Dugaan Aura Kasih menerima aliran dana dari Ridwan Kamil mencuat setelah Lisa Mariana memberikan statement cukup mengejutkan di media sosial pribadinya. Dia lagi jualin mobilnya buat ilanin barang bukti Info A1. Sebelumnya, namanya dikaitkan dengan Ridwan Kamil, Aura Kasih tampak santai dan tak menutup kolom komentarnya. Dari jejak digitalnya terungkap, jika Aura Kasih sempat menanggapi Lisa Mariana dan mengajaknya bersepeda motor bersama. Cusan Moridut, tulis Aura Kasih menanggapi status Lisa Mariana. Dari jejak digitalnya itu pula, Aura Kasih tidak luput menjadi sorotan publik, terutama kedekatannya dengan Ridwan Kamil yang saat ini sedang terseret kasus korupsi Bank BJB. Diajak sama Teh Aura Kasih, ya Allah. Teh, kunaon sih suka kepencet like itu, like message di DM, terus di postingan. Kenapa sih kalau mau ada yang disampaikan, sampein aja. Jangan kode-kode begitu, kamu suka begitu, ya kan? Gak apa-apa kok, aku tenang kok, aku diam. Kalau mau curhat-curhat aja. Aliran dana. Ya kan buat anak saya. Berarti benar. Berarti Berapa sih Kak dapatnya Kak? Kisaran aja kisaran. Lisa sendiri ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih ya. Nggak ada hubungannya dengan Pak Ridwan Kamil, nggak ada hubungannya. Saya nggak mau berkomentar terlalu dalam. Yang pasti silakan tanyakan sendiri kepada LM-nya Lisa Mariana. Hubungan apa dia dipanggil dalam rangka di KPK. Jadi ini nggak ada kaitannya. Grup mantan-mantannya. Iya, di situ ada PRK dan segala Kenapa nggak ada aku di situ ya? Nah, katanya termasuk ada AK juga nih, Aura Kasih juga di dalamnya gitu. Oh iya? Itu gimana Kak? Kok bisa? Berteman mereka? Katanya Ya ada udah, di dalam grup itu. tanyanya sama Mbak LM dong, jangan tanya sama aku. Tapi mungkin kakak masuk dalam grup itu juga kan? Enggak. Berarti aku bukan mantannya ya. Saya tidak mengetahui, maka semua yang pernah ramai itu semua adalah dana pribadi, ya, dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud kira-kira begitu. Berarti termasuk mobil Mercy yang ya semuanya dana pribadi mas. Nanti mobil Mercy motor di mana? Itu yang menjadi kebenaran yang saya sampaikan. Tidak hanya nama Aura Kasih yang disebut-sebut mempunyai hubungan spesial dengan Ridwan Kamil. Mengingat, setelah nama Aura Kasih ramai diperbincangkan, kini giliran Safa Marwa yang diisukan menjalin hubungan spesial. Dugaan itu makin ramai setelah Mawar disebut-sebut mendapat hadiah berupa motor klasik
yang dulu sempat digunakan Ridwan Kamil saat menjabat Gubernur Jawa Barat. Dugaan Mawa menerima hadiah berupa motor mewah tidak lepas dari komentar Lisa Mariana yang menyinggung motor yang digunakan Mawa sama dengan motor yang pernah dipakai Ridwan Kamil. Pernyataan Lisa belakangan ini memang sedang menuai banyak perhatian, mengingat statusnya sebagai saksi saat diperiksa KPK terkait aliran dana dari Ridwan Kamil. Lantas, seperti apa tanggapan Marwa dan kesaksian Lisa Mariana? Ya saya tidak tahu karena saya tidak bertanya lebih lanjut dan itu bukan urusan saya dan kode etiknya saya tidak berhak berbicara dengan apa yang saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu takutnya nanti mengarang cerita jatuhnya. Oh iya. Kok aku nggak tahu apa-apa ya. Yang saya tahu ya Mbak LM. Terus yang Mbak S itu kan karena ada di podcast saya Dinar. Kalau Mbak Aka saya nggak tahu. Gak tahu ya Kak ya, setelah viral sekarang baru Kakak kaget juga. Iya Kak. Aduh, gua sih gak ada masuk TV. Gak tahu juga ada hampir sekitar dengan tahu dari orang-orang yang kalau pertemuan dengan Bapak RK itu sekitar 2021 pertama ketemu beliau itu di acara motor ya, di acara motor itu tuh aku pun diundang ke situ sama mantan pacarku, bukan diundang Pak RK nya langsung. Jadi beliau tuh satu klub motor dengan mantan pacarku, dibantu ada acara buka puasa bareng dan bantuan sosial gitu, bagi-bagi acara berbagi. Aku datang ke situ, aku berfoto lah dengan Bapak RK. Di situ mulai menjadi positif ya. Iya, tidak tahu kenal ini tuh kecerobohan dari Lisa Mariana aja. Aku sih udah jelasin ke Lisa, tapi Lisa tidak percaya, malah ketawa-ketawa. Ya di pikiran dia aku simpanannya Bapak RK. Habis Lisa Mariana, terbitlah Aura Kasih yang terus membayangi dugaan kasus korupsi Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil. Kemunculan nama Aura Kasih tidak hanya mengejutkan, tetapi juga diharapkan dapat membuka kotak Pandora. Apakah benar penyanyi cantik itu menerima aliran dana kasus korupsi Bank BJB atau tidak sama sekali? Dugaan Aura Kasih menerima aliran tidak luput dari banyak faktor, mulai kedesitan netizen yang membongkar jejak digital Aura Kasih dengan Ridwan Kamil, hingga pernyataan Lisa Mariana yang menyebut ada banyak perempuan yang diduga menerima aliran dana kasus Bank BJB yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Lantas, akankah Aura Kasih akan dipanggil KPK untuk dilakukan pemeriksaan? Tentu terbuka kemungkinan untuk KPK kemudian melakukan pemanggilan kepada saudari AT ya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa dan penyidik pasti akan mendalami secara menyeluruh ya sejak awal ya, dari proses pengkondisian dalam pengadaan barang dan jasanya, kemudian pengelolaan dana non budgeter di Korsek BJB seperti apa, manajemennya, kemudian diperuntukkan untuk siapa dan apa saja, itu juga kemudian menjadi fokus penyidik untuk mendalami secara menyeluruh. Ini yang masih terus didalami ya, alirannya kemana saja. Apakah ke pihak-pihak lain, apakah untuk pembelian aset, nah itu yang semuanya juga didalami. Oleh karena itu ketika melakukan pemeriksaan kepada Pak RK ini juga didalami terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh Pak RK. Sumber perolehannya dari mana, ada di mana saja, kemudian mengapa misalnya belum dilaporkan di LHKPN, nah itu seperti apa. Dan untuk kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga, tolong
tolong disurati yang kemarin sudah di list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga Pak. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas Pak, disurati, dipanggil juga Pak, jangan hanya saya aja. Dugaan Aura Kasih menerima aliran dari Ridwan Kamil memang belum bisa dibuktikan kebenaran, meski KPK melalui juru bicaranya mengungkap dan membuka peluang yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk memeriksa harta benda yang dimilikinya. Membicarakan aset yang dimiliki Aura Kasih, publik sempat dibuat geleng-geleng kepala melihat kemewahan Aura Kasih, mulai dari tempat tinggalnya yang ditaksir senilai 50 miliar. Sederet tas mewah, yang diantaranya merek Hermes, yang ditaksir senilai 1,3 miliar rupiah. Selain tas mewah, Aura Kasih juga disebut-sebut mengoleksi jam tangan mewah senilai ratusan juta. Salah satu jam tangan mewah yang pernah dipakai Aura Kasih diantaranya bermerek Patek Philippe Diamond yang konon bernilai 1,3 miliar rupiah. Tidak hanya koleksi barang mewah, Aura Kasih juga pernah terciduk berlibur ke Eropa menggunakan private jet. Dari berbagai kemewahan yang dimiliki Aura Kasih, publik pun bertanya-tanya, dari mana sumber kekayaan Aura Kasih? Lantas, kapan KPK akan melakukan pemanggilan pada Aura Kasih untuk dilakukan pemeriksaan? Lagi bisnis ya, sama adalah di peternakan, perkebunan. Karena masih belajar, kan kalau bikin bisnis kan aku juga harus terjun ya, jadi aku juga lagi belajar satu-satu dulu lah. Sampai dengan hari ini belum, ya, nanti kita lihat perkembangannya dan tentu dinamika yang berkembang di luar itu juga tentunya tidak mengganggu proses penyidikan di KPK, karena dalam konsep follow the money kita akan ikuti aliran uang itu. Ya. Jika memang nanti ada uang ataupun aset yang diduga diperoleh atau bersumber dari dugaan tindak pidana korupsi ini, maka KPK kemudian punya kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut. Tentu setiap perkara memiliki kompleksitasnya masing-masing, ya, bukti-bukti yang dikumpulkan tidak hanya dari pemeriksaan kepada para tersangka, para saksi ataupun pihak lain, tapi juga bukti-bukti bisa dilengkapi dari kegiatan penggeledahan, ya, di mana dalam perkara ini juga penyidik telah melakukan penggeledahan ke sejumlah lokasi, di mana dari penggeledahan itu KPK menemukan sejumlah barang bukti yang kemudian itu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang mengetahui terkait dengan informasi ataupun keterangan yang ada di barang bukti tersebut, ya, termasuk apakah ada penghasilan-penghasilan yang diterima lainnya oleh Pak RK ini. Tidak berhenti di situ, KPK juga terus menyusuri apakah kemudian dari Pak RK ini mengalir lagi, ya, uang-uang tersebut. Sehingga dalam prosesnya KPK juga telah memanggil Pak IH, ya, IH. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.